Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Kemawayan Dika dari kelas 11-2 absen 15. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem akresi. Ini tugas dari Kak Sinta karena remedial. Nah, apa itu sistem akresi? Saya akan jelaskan nanti di slide yang berikutnya. Ini adalah alat akresi. Pasti kalian sudah mengetahui ini alat akresi yaitu kulit, ginjal, paru-paru, hati. Bisa dilihat gambarnya. Lanjut. Pendahuluan. Yang pertama, dalam tubuh setiap makhluk hidup terjadi reaksi penyusunan dan pembongkaran. Yang kita sering sebut itu adalah metabolisme. Nah, ruang metabolisme menghasilkan zat yang diperlukan dan juga zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh yang harus dikeluarkan dari tubuh. Nah, zat tersebut meliputi zat yang harus dikeluarkan ini. Pertamanya itu CO2 yaitu karbon dioksida, H2O dan amoniak atau NH3. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu akresi, sekresi dan defekasi. Nah, akresi adalah pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak dipakai lagi oleh sel darah tubuh dan harus dikeluarkan dari tubuh. Contohnya seperti keringat, urin dan karbon dioksida dan H2O. Sekresi adalah proses pengeluaran getah atau sekret oleh sel dan kelenjar. Nah, akresi dengan sekresi ini beda ya. Nah, getah yang dikeluarkan atau dihasilkan ini masih berguna. Kalau akresi itu sudah tidak berguna lagi, kalau sekresi itu masih ada yang berguna. Contohnya seperti hormon dan enzim. Nah, yang ketiga ini ada defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran sisa pencernaan makanan dalam bentuk feses. Oke, lanjut. Fungsi sistem akresi. Yang pertama itu menurunkan kadar zat produk metabolit dalam tubuh agar tidak terjadi penimbunan. Yang kedua, melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat toksik. Toksik nih racun ininya bahasanya. Menjadi keseimbangan cairan tubuh. Biasanya orang-orang itu sering nyebut homeostatis. Yang terakhir, membantu mempertahankan suhu tubuh. Nah, ini ada ginjal. Fungsi ginjal, yang pertama, mengeluarkan zat yang membahayakan tubuh yang bersifat toksik. Nah, toksik tadi itu adalah racun ya. Seperti urea, amoniak, asam urat, kreatin, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah pengaturan keseimbangan konsentrasi ion-ion dan menjaga tekanan osmosis cairan sel. Yang ketiga itu adalah mempertahankan keseimbangan asam basa. Kayak kimia aja asam basa. 4. Mengendalikan konsentrasi nutrisi darah. Yang terakhir itu akresi ginjal berupa urin. Yang lanjut. Struktur ginjal. Ini ada struktur ginjal ya, Dik. Ginjal manusia berbentuk seperti kacang merah. Tahulah kacang merah. Panjang sekitar 10 cm, berwarna merah, berjumlah sepasang dan terletak di bagian dorsal tubuh bagian kiri dan kanan tulang belakang. Nah, ginjal tuh ukurannya tuh 10 cm. Panjangnya sekitar 10 cm. Kecil sekali ya adik-adik. Nah, yang kedua adalah berat total ginjal sekitar 1% dari berat badan. Nah, 1% dari berat badan. Nah, misalnya berat badan 100%, 1%-nya itulah. Dan setiap menit sekitar 20 sampai dengan 25% darah yang dipompa jantung mengalir ke ginjal. Ini ada ginjal nih, gambar. Ginjal, ureter, kantong kemih dan uretra. Bisa dilihat ini kantong kemih. Nah, lanjut. Ini bagian-bagian ginjal bisa dilihat bagian ginjalnya. Lanjut. Ini korteks, itu bagian luar. Medula itu bagian sumsum ginjal. Pelvis renalis itu rongga ginjal dan ureter yang tadi.
Nah, lanjut. Bagian luar dan sumsum ginjal mengandung sekitar 1 juta nefron. Nah, nefron itu adalah satuan struktural dan fungsional terkecil pada ginjal. Nah, yang kedua, setiap nefron terdapat di atas badan Malpighi dan saluran panjang yang berbelit yang disebut dengan saluran nefron. Badan Malpighi terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Nah, saluran nefron terdiri dari tubulus contortus proximal atau TKP, lengkung Henle, tubulus contortus distal TKD, tubulus collecta, saluran pengumpul. Nah, proses pembentukan urin. Yang pertama itu filtrasi, penyaringan. Nah, sering terjadi ini sering keluar biasanya nih. Filtrasi atau penyaringan terjadi pada kapiler glomerulus, yakni kapiler darah yang bergelung-gelung di dalam kapsul Bowman. Nah, ini jika hasilnya berupa urin primer atau filter glomerulus, ini bisa dibaca adik-adik. Nah, yang kedua adalah reabsorpsi, penyerapan kembali. Nah, terjadi penyerapan kembali glukosa, asam amino, dan ion-ion yang terjadi di TKP yang berlangsung secara transport aktif. Nah, ini bisa dibaca lagi nih. Penyerapan air dan ion NaCl terjadi juga di TKD, lengkung Henle, dan pengumpulan hasil berupa urin sekunder. Nah, yang ini adalah augmentasi, penambahan, yaitu proses penambahan zat-zat terlarut di dalam cairan tubuh ke filtrat hasil saringan. Nah, penambahnya itu ada H+, K+, kreatinin, dan NH3. Lanjut. Ini udah berbentuk melalui 3 tahap. Nih bisa dilihat ya. 3 tahapnya ada filtrasi, rebusasi, sekresi. Ini proses-prosesnya ini, proses-proses urin tuh 3 tahap. Lanjut. Komposisi urin normal 96% air, 4% benda padat, urea, 2% urea, 2% asam metabolik lain. Nah, yang ketiga itu asam metabolik lain antara lain zat warna empedu yang memberi warna pada urin. Nah, memberi warna urin itu. Nah, yang keempat adalah volume urin 1% dari filtered glomerulus, artinya 99% filtered glomerulus akan diserap kembali. Nah, yang terakhir setiap harinya jumlah air yang diserap 178 liter, garam 1200 gram, dan glukosa 150 gram. Beda ya. Faktor yang mempengaruhi produksi urin. Yang pertama itu hormon ADH, antidiuretik. Jika banyak minum maka sekresi sedikit sehingga jumlah urin banyak yang encer. Ya, itu gitulah urin encer, tahulah. Dan sebaliknya hormon insulin. Jika hormon insulin rendah maka kadar gula dalam darah tinggi, sehingga akan mengganggu proses penyerapan kembali di TKD. Nah, yang tadi tahu kan TKD tadi itu. Dan menyebabkan urin keluar banyak. Yaitu 3 itu jumlah air yang diminum. Yang keempat suhu lingkungan yang mempengaruhi urin. Nah, lanjut. Gangguan tubuh karena kelainan ginjal. Pertama, nefritis, yaitu infeksi bakteri Streptococcus yang menyebabkan peradangan pada glomerulus. Nah, ini peradangan pada glomerulus, nefritis. Selain itu menyebabkan penyakit uremia. Nah, ini dapat menyebabkan penyakit uremia. Urea yang masuk dalam darah melebihi kadar normal, itu adalah uremia. Yang mengakibatkan pembengkakan di kaki. Nah, ini diabetes mellitus, ada diabetes mellitus ini, diabetes insipidus, albuminia, batu ginjal. Hati atau hepar. Hati memiliki berat badan sekitar 1,5 sampai 2,0 kg. Nah, ini ada 2 lobus, yaitu lobus kanan, lobus kiri. Nah, bisa dilihat. Ini ada apa ya? Struktur enzim ya, regin. Ini bisa dilihat. Ini bisa nih dilihat di erythrosit langsung ke hemoglobin, terus gini mewarnai feses. Nah, gini salurannya. Nah, bisa dilihat ya. Fungsi hati. Oh, ada hati. Menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Fungsi hati juga menyimpan perasaan ini adik-adik ya. Jangan salah juga ini. Nah, yang kedua nih tempat pembongkaran dan pembentukan protein.
Yang ketiga, penawaran racun. Penawar racun, bukan penawaran ya, penawar racun. Menghasilkan getah empedu. Dan terakhir, pembentukan dan pembongkaran sel eritrosit. Ini ada struktur kulit, bisa dilihat. Ini bagiannya ada epidermis, itu pelindungnya kulit. Dermis, itu ada apa lagi tuh? Banyak ini. Bisa dilihat. Ya, ini batang rambut, berarti ini kepala ya. Ini bisa nih dilihat. Bukan kepala ini. Ini ya lapisan kulit lah. Nih, epidermis layer bisa. Jadi ini ada stratum corneum, stratum lucidum, glomosum, spinosum, bacilli, dan basement membrane. Ini ada dermis. Dermis ini lain dia, bukan langsung ke stratum. Beda dia. Nah, lanjut, stratum corneum susunan darah sel mati yang mengelupas. Yang kedua ada stratum lucidium yang tadi itu sel-sel pipi yang tidak berinti. Nah, stratum ini beda semua ini, stratum ini ininya pengertiannya. Walaupun dia sama tapi ininya beda pengertiannya. Nah, ada stratum basalis germinativum, lapisan yang mengandung melanin. Nah, ini yang lanjut. Ini ada kurang jelas ya gambarnya. Tulisannya kurang jelas. Nah, ini ada inilah. Ini ada stratum basa, melanodermis, dan neuron. Melanin ini berwarna coklat dan hadir dalam zona germinatif dan dari epidermis. Melanoid ini menyerupai melanin namun hadir. Nih, melanin ada melanoid, karoten, hemoglobin juga dia aja HB. Biasanya dia aja HB ya. Nah, oksihemoglobin yang tadi itu yang di sini. Nah, yang di sini ini. Yang ada tadi itu apa namanya? Nih kayak gini. Jadinya. Nah, ini ada aktivitas tubuh, suhu lingkungan, guncangan emosi, rangsangan saraf simpatis, kelembapan udara, dan gagal ginjal. Nah, itu tadi adalah presentasi dari saya, dari Komang Wahyu Andika. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ke teman-temannya. Itu juga bermanfaat bagi kita untuk yang tidak inilah. Istilahnya buat ulangan biar nilainya biar gede. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.